Di awal film kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Jordi. Hampir 3 tahun lamanya Jordi berada di dalam penjara. Dia melakukan sebuah kejahatan yang membuat dirinya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jordi ini terlibat kecelakaan bersama salah satu temannya yang bernama Nicky. Temannya ini tidak selamat guys dalam kecelakaan itu. Sementara Jordi harus masuk ke penjara karena kelalaiannya. Semenjak kejadian itu, Jordi menjadi pemuda yang sangat tertutup. Namun jika ada orang yang mengganggu dirinya, dia tidak segan memberikan pelajaran padanya. Sampai saat hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Jordi dibebaskan dari penjaranya karena sudah menjalani hukumannya. Saat itu ayahnya sudah menunggunya di depan pintu penjara. Dia membantunya untuk mengangkat barang-barang milik Jordi guys. Sayang, hubungan mereka tidak berjalan mulus semenjak ibunya meninggal. Ditambah lagi sang ayah menikah lagi dengan seorang wanita yang usianya bahkan jauh di bawah ayahnya. Jordi tidak suka ayahnya berbuat seperti itu. Namun itu sudah menjadi keputusannya guys. Malam itu ketika di rumah mereka berdua beradu mulut mempermasalahkan masalah yang seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan. Meskipun agak sulit, Jordi harus bisa membiasakan diri tinggal bersama mama barunya yang masih sangat muda itu. Ayahnya bekerja di sebuah perusahaan. Pekerjaannya cukup menyita waktu. Hampir setiap hari ayahnya pulang larut malam. Dan tentu saja perhatian yang diberikan pada Jordi hanya sebatas di meja makan saja. Suatu hari sebelum berangkat bekerja, ayahnya mengatakan kepada Jordi, dia harus segera mendapatkan pekerjaannya dalam waktu seminggu ini. Karena ayahnya sudah malas membiayai anaknya lagi. Menurut pemikiran Jordi, perkataan ayahnya itu adalah sebuah pengkhianatan. Dan lagi Jordi juga merasa risih dengan kehadiran ibu tirinya yang bernama Elisa tersebut. Jordi meminta kepada Elisa untuk tidak usah mengurusinya dan jangan menganggap dirinya sebagai anaknya. Jadi selama 1 minggu ini Jordi berusaha keras untuk mendapatkan pekerjaan guys. Sampai pada akhirnya dia mendatangi sebuah kedai pizza yang kebetulan sedang membutuhkan tenaga kerja. Awalnya Jordi sempat tidak dipercaya karena memang dia punya catatan buruk guys. Namun manajer kedai pizza itu memberikan kesempatan pada Jordi untuk bekerja di sana. Hati Jordi pun sedikit lega dan kali ini dia harus bisa merubah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Kamar yang tadinya dipenuhi dengan tempelan-tempelan ia lepaskan supaya terlihat lebih bersih. Setelah mencopot tempelan-tempelan tersebut, Jordi lantas berolahraga tangan. Karena memang sudah lama sekali tekukurnya tidak diberi perhatian lebih. Saat sudah mencapai puncaknya, Jordi dikagetkan dengan Elisa yang masuk tanpa permisi. Untungnya Jordi dengan cepat memasukkan tekukur miliknya ke dalam sangkar. Setelah kejadian itu, Jordi langsung keluar untuk mencari udara segar guys. Saat itu Jordi sampai di taman. Dia bertemu dengan salah satu teman SMA-nya yang kini jadi lebih cantik. Awalnya Jordi so jual mahal dan tidak ingin diganggu, tapi kenyataannya dia juga butuh bersosialisasi. Jordi butuh seorang teman untuk curhat, yang padahal sebenarnya Jordi bisa saja menggunakan Elisa untuk hal itu guys. Namun sangat disayangkan, dia terus menganggap Elisa hanyalah seorang pembantu. Bahkan Jordi pun tak mau bajunya dicuci olehnya. Sampai suatu hari, saat Jordi pulang kerja, dia tidak sengaja mendapati Elisa sedang sisiran tanpa mengenakan selai kain pun. Sontak Elisa pun terkejut. Mulai saat itu pandangan Jordi pada Elisa seketika berubah. Perlahan-lahan dia mulai mendekati Elisa dan permatapan pun terjadi. Sayangnya kebersamaan mereka itu tidak bisa lama guys, karena sang ayah secara mengejutkan pulang lebih awal. Elisa sangat senang dengan hal yang baru saja dia lakukan. Dia bisa kembali beraksi, karena memang selama ini dia tidak mendapatkan hal tersebut dari ayah Jordi. Kesibukan yang menyita waktu membuat Elisa hanya bisa menjadi selir tak terpakai, atau mungkin juga sudah mulai berkarat guys. Jordi mulai mengenal dan mulai bersimpati kepada Elisa. Sampai suatu hari, saat di tempat kerja Jordi kedatangan teman wanitanya lagi. Dia adalah Melissa. Melissa terkejut kalau ternyata Jordi bekerja di kedai pizza langganannya. Pertemuan mereka itu mungkin membuat keadaan semakin rumit. Melissa ingin sekali mengajak Jordi jalan-jalan dan pergi ke pesta yang akan diadakan malam ini. Entah Jordi bisa atau tidak, yang jelas dia masih belum bisa memastikan ajakan Melissa tersebut. Percakapan mereka itu bahkan membuat beberapa pelanggan harus antri. Jordi jadi kena tegur oleh manajernya dan meminta untuk menyudahi pembicaraannya. Akhirnya mereka kelar jalan-jalan dan menghadiri pesta tersebut. Setelah selesai mereka pun pulang guys. Jordi diantar oleh Melissa. Saat itu Jordi meminta Melissa untuk masuk ke dalam sebentar. Melissa awalnya tidak mau karena takut dimarahi oleh ayahnya Jordi. Namun dia mengatakan di rumah tidak ada ayahnya. Mungkin hanya ada Elisa yang mungkin sudah tertidur lelap di dalam rumah. Jordi bercerita banyak tentang ibunya yang sudah lama meninggal. Dia merasa sangat kangen dan mungkin tidak ada orang yang bisa menggantikannya. Malam itu hampir terjadi malam yang sangat panjang bagi mereka. Namun sayangnya, saat akan main sesorodotan, Elisa datang dan memergoki mereka. Elisa jadi sangat terpukul melihat Jordi yang menggandeng wanita lain. Memang si Jordi masih sangat muda dan lebih cocok dengan yang muda juga guys.
Elisa menjadi sangat bersedih. Dia baru aja mendapatkan kehangatan dari anak tirinya tersebut. Sekarang dia sudah membawa wanita lain ke rumahnya. Kejadian itu pun membuat mereka tidak melanjutkan perbuatannya. Malam itu Jordi meminta Melissa pulang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semenjak malam itu, Melissa sedikit menyadari suatu hal yang mungkin terdengar sangat aneh. Melissa merasa kalau ibu tirinya Jordi sepertinya tidak suka dengan kehadiran Melissa di sana. Pernyataan Melissa itu tidak salah, guys. Elisa memang pernah memadu kasih dan bermain perang-perangan bersama Jordi. Namun dia tidak ingin membahas Elisa lagi, walau Elisa pernah jadi bagian dari hidupnya selama beberapa hari saja. Namun kali ini Jordi yakin kalau dirinya lebih cocok bersama Melissa. Perlahan-lahan masalah-masalah mulai muncul kembali dalam kehidupan Jordi. Kali ini datang dari tempat kerjanya. Jordi mulai tidak cocok dengan si manajernya karena dirinya disuruh bersihin toilet, sedangkan saat itu dia sedang membuat bahan makanan. Jordi yang kesal lantas naik darah dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Tidak hanya di situ, saat pulang Jordi terburu-buru berganti baju dan ingin pergi bersama Melissa. Elisa yang melihat hal itu lantas mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepadanya dan bertanya kepada Jordi mengapa akhir-akhir ini Jordi tidak pernah lagi menyentuhnya atau bahkan untuk berbicara dengannya saja tidak. Sayang, semua usahanya Elisa itu sia-sia. Jordi tidak menjawab dan tetap pergi bersama Melissa walau Elisa terlihat menangis saat itu. Hal seperti itu bisa saja terjadi karena memang masa lalu Jordi sangat kelam, guys. Salah satunya dia tidak sengaja menghilangkan amor sahabat yang terlibat kecelakaan bersamanya. Demi bisa menembus rasa bersalahnya, Jordi menghubungi ibu Nikki sambil mengutarakan unek-unek yang selama ini ia simpan. Jordi merasa yang terjadi pada Nikki adalah salahnya. Seandainya saja dia tidak kebut-kebutan, mungkin sahabatnya itu masih hidup, guys. Namun semua itu sudah menjadi takdir. Ibu Nikki juga tidak menyalahkan siapapun. Yang terjadi biarlah terjadi. Setelah dari sana, Jordi melihat Elisa duduk di depan rumah dengan muka lebam dan ada sedikit bercat merah di bibirnya. Jordi bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengannya. Lalu tak lama kemudian ayahnya muncul sambil memukul Jordi karena dia sudah berani-berani dekat dengan ibu tirinya sendiri. Ayahnya kini tahu apa yang dilakukan Jordi bersama Elisa. Elisa terpaksa bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Perkelahian di antara Jordi dan ayahnya malam itu sangat hebat. Ayahnya mendapatkan tampolan dari Jordi hingga KO, guys, dan segera dibawa ke rumah sakit oleh Elisa. Sementara Jordi kabur bersama Melissa naik bus, entah pergi kemana. Setelah malam itu mungkin Jordi tidak akan pernah pulang kembali ke rumahnya lagi. Dan hubungan dengan ayahnya mungkin sudah selesai sampai di situ. Lalu ceritanya usai.